Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ririn Handayani, NIM 2310176029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas terkait koneksi objek, masalah PTK, dan solusi PTK. Kita langsung saja ke yang pertama, itu udah urgensi masalahnya. Jadi di sini saya melaksanakan observasi penelitian di kelas 7F SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan di sana terlihat bahwa kemampuan penalaran matematis siswa itu masih rendah. Hal ini terlihat dari ketika siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Nah, di sana tuh siswa masih kebingungan dan kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Siswa kelas 7F ini kebanyakan tidak dapat mengerti maksud dari soal yang diberikan, mereka tidak bisa menganalisis situasi dalam soal, tidak bisa membuat asumsi, tidak bisa menjelaskan alasan yang tepat, dan tidak dapat membuat kesimpulan. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa ini terlihat sangat pasif dan kurang aktif, kurang komunikatif. Sehingga kondisi ini menggambarkan rendahnya daya nalar siswa pada saat pembelajaran matematika di kelas. Nah, menurut Harjo Satoto mengatakan bahwa penalaran itu merupakan peristiwa dari proses berpikir. Batasan tentang berpikir itu adalah serangkaian variasi aktivitas mental seperti mengingat sesuatu, membayangkan, menghafal, menghitung, menghubungkan beberapa makna, menciptakan konsep atau memperkirakan beberapa kemungkinan. Bruce Effendi itu menyatakan bahwa matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Siswa yang dapat bernalar dengan baik akan mampu berpikir logis sehingga dapat memecahkan suatu masalah dengan benar karena matematika merupakan pengetahuan tentang penalaran logis dan pengetahuan tentang struktur yang logis. Selain itu, Sumarmo juga mengatakan bahwa kemampuan penalaran matematis ini sangat penting dalam pemahaman matematis, mengeksplor ide, memperkirakan solusi, dan menerapkan ekspresi matematis dalam konteks matematika yang relevan, serta memahami bahwa matematika itu bermakna. Matematika dan proses penalaran itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena matematika dapat dipahami melalui proses penalaran dan penalaran dapat dilatih melalui belajar matematika. Dalam hal ini, bukan berarti ilmu pengetahuan lain itu tidak dapat melatih kemampuan penalaran, tetapi matematika lebih menekankan aktivitas dalam penalaran. Oleh karena itu, kemampuan penalaran itu harus dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika. Nah, berdasarkan permasalahan pada kelas 7F ini, di mana kemampuan penalaran matematikanya itu masih rendah, maka perlu ditingkatkan dengan pembelajaran yang mampu membuat siswa belajar aktif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan ide matematisnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif, berpikir kritis, dan menggunakan penalaran matematika adalah Problem-Based Learning atau PBL. Model problem-based learning ini dapat membantu siswa terlibat aktif dalam proses belajar, yaitu di mana siswa dituntut aktif dalam berpikir, bernalar, berkomunikasi, mencari data dan mengolah data, dan menyimpulkan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kemampuan penalaran. Jadi, kemampuan penalaran matematis ini merupakan suatu kegiatan, proses, atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui sebelumnya menggunakan cara yang logis. Nah, kemampuan penalaran matematis ini memiliki beberapa indikator. Yang saya ambil di sini ada 4. Yang pertama, memperkirakan proses penyelesaian. Yang kedua, menyusun argumen yang valid dengan menggunakan langkah. Yang ketiga, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisa matematik. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, selain itu, di sini saya akan menjelaskan problem-based learning dahulu. Problem-based learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata yang ditemui di lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep. Problem-based learning ini menjadikan masalah nyata sebagai pemicu bagi proses belajar siswa sebelum mengetahui konsep formal. Nah, karena ini model pembelajaran, jadi pastinya ada sintaks atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi, sintaks atau langkah-langkah problem-based learning itu yang pertama itu ada orientasi siswa pada masalah.
Yang kedua, organisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Di sini ada sintaks dari PBL-nya atau langkah-langkah pembelajarannya, dan bagian di sini adalah indikator kemampuan penalaran matematis. Nah, indikator kemampuan penalaran matematis ini dapat ditingkatkan dari sintaks PBL-nya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu untuk langkah mengorganisasi siswa untuk belajar ini dapat meningkatkan indikator memperkirakan proses penyelesaian, menyusun argumen yang valid dengan menggunakan langkah, dan menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisa matematik. Kemudian, untuk langkah yang membimbing penyelidikan individual atau kelompok juga dapat meningkatkan indikator kemampuan penalaran matematis. Itu pada indikator memperkirakan proses penyelesaian, indikator menyusun argumen yang valid dengan menggunakan langkah, dan menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisa matematik. Selanjutnya, untuk sintak yang mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ini juga dapat meningkatkan seluruh indikator kemampuan penalaran matematis, yaitu ada memperkirakan proses penyelesaian, menyusun argumen yang valid dengan menggunakan langkah, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisa matematik, dan menarik kesimpulan yang logis. Nah, untuk sintak yang terakhir, ini ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini dapat meningkatkan indikator kemampuan penalaran matematis, yaitu menarik kesimpulan yang logis. Nah, sekian presentasi dari saya terkait koneksi objek, masalah PTK, dan solusi PTK. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.